Kebinekaan memiliki makna mengenai konsep multikulturalisme dan berfungsi sebagai landasan persatuan dan kesatuan. Namun, tanpa adanya toleransi, maka fungsi kebinekaan tidak akan terwujud dan terjadilah intoleransi. Intoleransi sudah marak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak pernah berakhir dari masa ke masa. Faktanya, pemahaman akan teori-teori toleransi yang banyak dikuasai warga Indonesia tidak berarti apa-apa saat kita menilik masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Lama-kelamaan, intoleransi menjadi prasangka sosial yang dapat berupa perbedaan pendapat apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai dari sila keempat. Perbedaan pendapat merupakan perbedaan gagasan atau pikiran yang menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif yang dikarenakan perbedaan persepsi. Contohnya adalah perbedaan pendapat ketika perumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka proyek kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan topik mengenai perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia, yakni ketika perumusan dasar negara Indonesia. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dilakukan sidang pertama BPUPKI. Di mana pada sidang pertama ini membahas rumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut ialah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 1. Muhammad Yamin. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei sekitar 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidato di BPUPKI. Supomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, dan keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Nugroho Noto Sutanso menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan ihwal dasar Indonesia merdeka dan memperkenalkan istilah Pancasila atau 5 sila. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Rumusan Soekarno berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Filosofi tersebut adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu, menurut Insinyur Soekarno, dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai Panitia 9. Dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila atau pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perbedaan terbesar antara Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila Soekarno adalah keberadaan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa yang dikenal dengan sebutan 7 kata ini mengakui syariat untuk Muslim. Rumusan 7 kata sendiri dianggap rancu dan tidak diketahui apakah rumusan tersebut membebankan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada perseorangan atau pemerintah. Piagam Jakarta kembali dibahas dalam rapat yang digelar pada tanggal 14 Juli. Salah satunya karena terdapat rencana untuk menggunakan isi dari piagam tersebut dalam deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dalam rapat ini, Ketua Umum Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar frasa bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Soekarno menolak usulan tersebut dengan argumen bahwa 7 kata merupakan hasil kompromi. Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemudian pada pagi hari tanggal 18 Agustus, PPKI berkumpul untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Hatta mengusulkan agar 7 kata di Muqaddimah dan pasal 29 dihapus. Seperti yang kemudian dijelaskan Hatta dalam bukunya sekitar proklamasi 17 Agustus 1945, pada malam hari tanggal 17 Agustus, seorang ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang mendatanginya dan menyampaikan kabar bahwa kelompok nasionalis beragama Kristen di Indonesia Timur menolak 7 kata karena dianggap diskriminatif terhadap penganut agama minoritas. Dan mereka bahwa menyatakan lebih baik mendirikan negara sendiri di luar Republik Indonesia jika 7 kata tersebut tidak dicabut. Hatta selalu menjabarkan usulan perubahannya. Istilah ketuhanan akan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara istilah Muqaddimah yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi pembukaan. Ayat yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus Muslim juga dihapus. Setelah usulan ini diterima, PPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hari yang sama. Dan 7 kata pun secara resmi dihapus. Perwakilan Bali, I Gusti Ketut Puja, juga mengusulkan agar Allah diganti dengan Tuhan. Usulan tersebut diterima, tetapi saat konstitusi resmi dipublikasi, perubahan tersebut tak dilakukan. Dengan ini dapat disimpulkan, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi pada masyarakat dalam membahas suatu masalah.
Perbedaan pendapat adalah sebuah sentimen atau filsafat non-persetujuan atau perlawanan terhadap gagasan atau entitas. Antonim istilah tersebut meliputi perjanjian, konsensus, dan perhatian. Saat satu partai menyepakati sebuah proposi yang dibuat oleh partai lain, perbedaan pendapat dapat kita temukan dalam Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Para tokoh mengemukakan pendapatnya masing-masing, sehingga terbentuklah Piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dari Piagam Jakarta tersebut terjadilah suatu perdebatan antar tokoh Rumusan Dasar Negara, sehingga terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan nasionalisme dan golongan orang yang mengutamakan Islam sebagai dasar negara. Dari perbedaan tersebut, tercapailah suatu kesepakatan yang dimana dasar negara Pancasila berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan pendapat dapat membuat perselisihan yang bisa mengakibatkan perpecahan. Namun dengan contoh perbedaan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pendapat bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah.